Saudara, kita akan ke informasi selanjutnya. Dua santri anak yang menjadi korban pembakaran di pesantren di kawasan Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi Korban pada Selasa siang. Keduanya dibawa ke LPSK untuk menjalani pendampingan dan perlindungan hukum oleh LPSK. Korban santri tiba di gedung LPSK untuk menjalani pendampingan dan perlindungan hukum oleh LPSK dan mendapatkan pelayanan kesehatan terkait luka bakar yang dialami keduanya. Sebelumnya, penanganan luka bakar sempat terkendala lantaran BPJS menarik semua pembiayaan lantaran masuk dalam kasus pidana. LPSK akan mempercepat penggunaan dana abadi korban yang dikelola Kementerian Keuangan untuk proses penyembuhan dan perlindungan terhadap korban. Saya sudah menunjuk tim untuk dilakukan perlindungan secara darurat, dan saat ini korban juga sedang menjalani asesmen medis. Yang ketiga, menurut Undang-Undang 3 tahun 2026, LPSK memiliki mandat untuk memanfaatkan dana abadi korban, dan itu dikelola oleh Kementerian Keuangan. Peristiwa meninggalnya seorang santri serta luka bakar berat yang dialami dua santri lainnya di Pondok Pesantren Lombok Tengah merupakan tragedi kemanusiaan yang harus menjadi momentum memperkuat penegakan hukum sekaligus membenahi sistem perlindungan korban di Indonesia. Negara tidak boleh hadir hanya setelah korban berjatuhan, tetapi harus memastikan setiap warga negara, khususnya perempuan dan anak, memperoleh perlindungan hukum, rasa aman, dan keadilan. Sementara itu, Saudara, Polda Nusa Tenggara Barat memastikan telah menetapkan dua tersangka, yakni MR, santri senior atau anak yang berhadapan dengan hukum, dan AMR, pengasuh pondok pesantren. Polda NTB bekerja sama dengan lembaga terkait seperti LPSK dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar korban serta keluarga selalu dalam kondisi baik selama penyidikan kasus ini berlangsung. Dua yang ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dan tersangka, satu orang tersangka. Bu, untuk alasan AMR tidak ditangani itu apa, Bu? Karena belum pada tahapan itu, karena kami akan meminta keterangan dalam kapasitas sebagai anak berkonflik dan sebagai tersangka, ya. Belum, masih dalam dimintain keterangan. Kuasa hukum pimpinan Pondok Pesantren Roshidatus Syaulatiyah Al-Ibrahimi, Lombok Tengah, mempertanyakan sejumlah pernyataan yang muncul dari surat orang tua korban di DPR. Kuasa hukum pihak Pondok Pesantren menilai pernyataan korban di DPR telah menyudutkan pimpinan Pondok Pesantren. Kuasa hukum menilai pernyataan yang disampaikan di RDP tersebut bukan pernyataan pelaku, sebab yang disampaikan di dalam RDP di DPR tersebut berbeda dengan berita acara pemeriksaan. Mereka juga mempertanyakan penetapan tersangka yang tidak disertakan alat bukti yang relevan. Pihaknya akan mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangka ini. Dalam kasus pembakaran santri, polisi telah menetapkan dua tersangka, yaitu pimpinan Ponpes Ahmad Muzaki Rahmatullah dan seorang santri berinisial MR. Diceritakan oleh pelaku langsung, itu ada di BAP. Yang diceritakan di RDP bukan oleh pelaku langsung. Kalau memang benar ada cerita seperti itu, muat di dalam BAP. Suruh si pelaku langsung yang bicara, supaya bisa dinilai oleh hukum. Kalau ngomong di situ, ini lucu. Yang ngomong di BAP lain, yang ngomong di depan RDP lain. Dua hal yang berbeda.